Ibu, cepat bayar. Aisyah suka rok ini. Baik, ayo pergi. Berapa harganya? Ibu, rok ini lagi diskon Rp2.023.000. Anak-anak pada suka. Bungkus saja. Sudah bayar. Terima kasih, datang lagi ya. Kelihatannya orang baik-baik. Ternyata beli barang macam ini buat anak. Benar-benar cabul. Kamu ngomongin aku? Pura-pura tidak tahu padahal paham. Berani-beraninya beli buat anak sendiri. Rok bunga-bunga macam ini. Kalau bukan kamu yang cabul, siapa lagi? Kamu gila ya? Minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Berani beli rok bunga-bunga macam ini. Masih berani minta maaf? Mimpi kali. Berdasarkan apa kamu menghina aku? Kabul. Berani lakuin, takut dikatain? Berdiri. Apa yang kulakukan? Aku cuma beli rok buat anakku. Kau bisa dibilang cabul? Lepaskan atau aku panggil polisi. Silakan, panggil polisi. Biar kantor polisi yang nilai siapa yang salah. Ayah, Maya, ada apa ini? Suami, aku beli rok di sini buat anak kita. Dia tiba-tiba menghina aku cabul. Rok bunga-bunga ini? Kamu yang beli? Iya. Kenapa? Maya Wijaya, kamu masih manusia tidak? Kamu brengsek. Kau brengsek. Kau gila. Ini pilihan Aisyah sendiri. Aku cuma beli gaun. Kenapa marah-marah? Baju. Ini pantas dikenakan. Aisyah, Jangan nangis. Kau kenapa sih? Maya Wijaya, aku salah menilaimu. Kau tidak pantas jadi ibu Aisyah. Maya Wijaya, ayo kita cerai. Aku tak akan biarkan Aisyah punya ibu jahat sepertimu. Pergi. Aisyah. Bima Saputra. Sinting. Salah sendiri. Benar-benar berdosa. Beli gaun begitu untuk anak, tidak punya hati nurani. Mana Aisyah? Kenapa Bima tidak pulang bersamamu? Kalian bertengkar? Bu, Bima mau cerai denganku. Apa? Tadi pagi saat berangkat, kan baik-baik saja? Aku juga tak tahu. Jangan-jangan Bima selingkuh? Hari ini aku belikan Aisyah 1 gaun bunga. Bima... Bu! Ibu pukul aku? Bagaimana bisa aku punya anak? Sepertimu? Kalau ayahmu tahu perbuatanmu ini, pasti bangkit dari kubur memarahimu. Memangnya bagus apa gaun bunga itu? Kau tega celakakan anak sendiri? Itu cuma gaun biasa. Aku tunjukkan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas sudah foto. Ada juga screenshot bukti bayar. Kok hilang? Masih ngotot membela diri? Bima mau cerai sama kamu? Itu sudah ringan. Kalau aku Bima, aku sudah masukin kamu ke ruang tahanan gelap. Orang sepertimu tak pantas jadi ibu. Bima, rok bunga-bunga itu, aku... Maya Wijaya, aku kesini untuk cerai sama kamu. Perjanjian sudah kusiapkan. Benar-benar mau cerai sama aku? Hak asuh Aisyah jadi milikku. Kamu keluar tanpa membawa harta. Aku tidak setuju. Aisyah adalah anakku. Aku tak akan biarkan siapapun membawanya pergi. Orang sepertimu berhak apa? Menjadi ibu Aisyah? Aku setuju Aisyah ikut Bima. Bu, Aisyah ikut kamu, ibu seperti ini, lambat laun akan kamu celakai. itu cuma sebuah rok bunga-bunga biasa. Kenapa kalian semua memperlakukan aku seperti ini? Apa salahku? Kamu benar-benar tidak paham? Atau dari tadi, pura-pura tidak tahu? Maya Wijaya, kurasa dasarmu benar-benar jahat. Orang paling jahat pun tahu kalau binatang buas saja tak melukai anaknya. Tapi kamu... Bima Saputra, sudah cukup. Cuma baju anak bermotif bunga.
Kamu perlu sampai terlalu menekan seperti ini? Atau jangan-jangan kamu sudah punya selingkuhan di luar, jadi sengaja cari alasan untuk menjatuhkanku? Biar kamu bisa pergi ke selingkuhanmu itu? Biar kamu bisa pergi ke kekasih gelapmu itu? Maya Wijaya, kalau memang aku sengaja mau menjatuhkanmu, masa aku bisa mengatur pelayan toko yang tidak kenal dan ibumu untuk bersekongkol melawanmu? Nyatanya pikiranmu lah yang kotor, malah balik menuduh. Aku tidak. Aku tidak. Dengar kau, masalah ini sekalipun dibawa ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan kamu keluar tanpa membawa harta. Bu, baju itu sebenarnya kenapa? Kenapa sampai ibu juga berlaku seperti ini padaku? Bu, Kau berbuat hal seperti ini, seharusnya kau mati saja. Kalau kau tidak mati, Aisyah nanti akan kau aniaya sampai mati. Maya Wijaya, kuharap kau segera tanda tangani perjanjian cerai itu. Kalau tidak, aku akan menggugat ke pengadilan. Mas Bima, tunggu aku. Aku ikut pergi denganmu. Bu, Lebih baik aku anggap tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Bu, Bu. Kenapa perlakukan aku seperti ini? Apa salahku? Maya, kamu kenapa? Wenda, Bima Saputra mau cerai denganku. Ibuku juga tidak mau aku lagi. Kenapa? Hubungan kalian kan baik-baik saja. Kenapa dia mau cerai denganmu? Aku juga tak tahu. Aku belikan Aisyah gaun bunga. Mereka semua memakiku brengsek dan menyuruhku mati. Aku sungguh hampir gila. Aku juga tak tahu kenapa mereka begitu kejam padaku. Gaun bunga. Tak kusangka, kau ibu seperti ini. Bagaimana bisa begitu pada anak sendiri? Wenda, kenapa kau juga begini? Benar-benar tak kusangka kau orang seperti ini. Maya Wijaya, ayo kita putuskan persahabatan. Wenda? Wenda! 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 Kumohon katakan padaku, kenapa kau juga menyakitiku? Kau tak tahu. Saat kau belikan Aisyah gaun bunga, yang sama dengan di Pulau Iblis, kenapa tak kau pikirkan? Pulau Iblis? Orang ini bagaimana sih? Bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar tak terduga. Orang macam apa? Sungguh brengsek semua. Binatang buas saja tak melukai anaknya. Tak tahu malu. Lebih kejam dari binatang. Mas Firmansyah, ada apa ini? Maya Wijaya, jangan dekat-dekat aku. Bagaimana bisa kau belikan anak kita gaun semacam itu? Apa yang ada di pikiranmu? Aku tak tahu, itu pantangan. Aku tak sengaja. Kalian dengarkan penjelasanku? Dengarkan penjelasanku? Ada apa ini? Mbak Gunawan, coba lihat ini. Yang beli baju bunga untuk anaknya, Maya Wijaya datang. Maya Wijaya, masalahmu sudah sangat merusak citra perusahaan. Rekan-rekan melaporkan, mereka terkejut. Perusahaan memutuskan langsung mengakhiri kontrak kerja denganmu. Kamu harus pergi sekarang. Ya, pecat dia. Pecat dia. Pecat dia! Enya, Pecat dia! Pecat dia. Enya, Enya, Ingatlah. Pecat dia. pecat dia. saya tidak bersalah. Saya bisa jelaskan. Jelaskan. Seluruh perusahaan sudah tahu kamu belikan anakmu baju bunga Pulau Iblis. Apalagi yang mau dijelaskan? Cepat pergi. Jangan sampai saya panggil satpam. Aduh, jalan nggak lihat. Sinting. Sinting. Ibu Wijaya, baju bunga yang kamu sebut, ada fotonya? Atau barang aslinya? Fotonya hilang. Barangnya diambil Bima Saputra. Saya punya bukti. Kalian bisa cek CCTV di toko baju anak. CCTV toko baju anak itu kebetulan rusak hari itu. Tapi menurut keterangan pegawai Rina Santoso, kondisi mentalmu kurang stabil. Kondisi mental saya normal.
Tolong bantu saya, Ibu Wijaya. Situasi yang Anda ceritakan ini sulit dipercaya. Seolah-olah mereka semua pernah dihipnosis. Kalau mereka benar-benar dihipnosis atau dikendalikan oleh obat tertentu, maka sifat masalah ini sangat serius. Kami harus segera melapor. Kemungkinan besar memang begitu. Saya cuma belikan anak saya satu gaun bunga. Ibu Wijaya, apa yang baru Anda katakan? Saya bilang, saya cuma belikan anak saya satu gaun berbunga. Sekarang, kami punya alasan mencurigai. Anda punya kecenderungan kekerasan pada anak? Bawa kami ke rumah Anda sekarang. Kami harus bertemu putri Anda untuk pemeriksaan. Apa? Kenapa ini dikaitkan dengan kekerasan? Nak, jangan takut. Bibi hanya mau periksa. Ada yang tidak enak atau tidak. Seperti cek kesehatan, oke? Ya, Sakit di sini? tidak sakit. Di tubuh anak tidak ditemukan bekas luka baru atau lama dari cedera fisik. Pak, lihat. Aisyah adalah anak saya, anak kandung. Bagaimana mungkin saya menyiksanya? Tidak ada luka fisik, bukan berarti tidak ada bentuk kekerasan lain. Kekerasan psikologis, kendali mental, sering lebih tersembunyi, dan lebih merusak. Ibu Wijaya, mengingat tindakanmu sebelumnya dan pandangan keluargamu tentang dirimu, kami beritahu secara resmi kamu ditetapkan sebagai objek pengawasan khusus. Mulai hari ini, jika putrimu, Aisyah Saputra, mengalami hal aneh, kamu akan dianggap tersangka utama. Kami akan terus pantau. Selain mengasuh anak, jangan sakiti dia. Ibu, Ini tidak adil. Kenapa aku tak bersalah, tapi jadi tersangka? Ayo pergi. Tunggu, jangan pergi. Katakan padaku, kenapa ini terjadi? Bahkan dihukum mati. Harus ada tuduhannya. Tolong beritahu alasannya. Ibu Wijaya, saya sarankan kamu periksa bagian psikiatri. Jawabannya, mungkin setelah terapi, kamu akan paham sendiri. Ayo kita pergi. Apakah benarkah kejiwaanku bermasalah? Ibu Wijaya, bisakah ceritakan masalahmu secara spesifik? Dokter, yang akan kusampaikan, mungkin Anda anggap aku ini gila. Tapi aku jamin, aku sadar setiap kata kuucapkan adalah benar. Tenang saja, di sini bicaralah bebas. Tugas saya mendengar dan memahami. Kamu sama sekali tak pantas jadi Ibu Aisyah Saputra. Kita cerai saja. Membelikan gaun seperti ini untuk anak. Brengsek. Bagaimana bisa aku melahirkan anak brengsek sepertimu? Kalau ayahmu tahu kau melakukan hal seperti ini, dia bisa bangkit dari kubur untuk memarahimu. Tak kusangka kau ibu seperti ini. Bagaimana bisa berlaku seperti ini pada anak sendiri? Masalahmu sudah sangat memengaruhi citra perusahaan. Pecat dia, pecat dia, pecat dia. Begitulah kejadiannya. Jadi bisakah kamu menggambar gaun ini? Gaun ini adalah model yang sama dari insiden Pulau Iblis bertahun lalu. Gadis kecil yang terluka saat itu memakai motif bunga ini. Tapi kasus ini cepat ditutupi. Tapi banyak yang tahu ini tabu. Aku sama sekali tak tahu soal ini. Gaun itu kubeli karena Aisyah suka dan direkomendasikan penjaga toko. Aku benar-benar tak tahu. Di ponselmu, apakah semua informasi tentang gaun ini sudah hilang? Jadi, kau tahu kenapa? Kan? Jawabannya sebenarnya sederhana. Itu karena kau membeli gaun ini. Dokter, kau sedang mempermainkanku? Ini satu-satunya jawaban yang benar. Tapi aku tak mengerti.
Suatu hari kau akan paham. Kenapa kau tidak bisa langsung beritahu aku? Atau apa yang harus kulakukan selanjutnya? Pulang dulu istirahatlah. Kalau ada waktu, coba tonton film baru di bioskop. Santai saja. Apa jawabannya ada di film? Aisyah Saputra, katanya orang tuamu mau cerai. Semua karena kau. Kau ini pengacau ya? Pasti karena kau tidak nurut, ayahmu baru mau. Tinggalkan kau dan ibumu. Bukan begitu. Aku anak baik. Coba kau kabur saja. Begitu kau hilang, orang tuamu mungkin langsung rujuk lagi. Kalian ngomong apa? Kami tidak memukulnya. Cuman ngobrol, kenapa? Anak-anak, pernah lihat gaun ini? Maaf Aisyah. Aku tidak tahu ibumu. Orang jahat. Kenapa semua orang lihat gaun ini langsung bereaksi begitu? Pasti di rumah kau banyak menderita. Aku malah memperlakukanmu seperti ini. Aku sungguh keterlaluan. Seharusnya kau beritahu. Aku pasti tidak akan bicara seperti itu padamu. Bagaimana kalau hari ini ikut aku pulang, tinggallah di rumahku. Ibumu sudah begitu. Ikuti dia, kau pasti akan terus menderita. Aku tidak mau. Wanita jahat. Berani sekali kau belikan anakmu baju seperti ini. Aku akan laporkan ke guru dan menghukummu. Akan ada yang dihukum. Tapi bukan aku. Siapa suruh kau jemput Aisyah? Enya. Aisyah anakku. Aku cuma mau lihat kenapa. Berani kau bilang dia anakmu? Kau pantas jadi ibu? Ayo, Nenek, aku mau ikut ibu. Aisyah sayang. Dia bukan ibumu. Ayo ke rumah nenek. Nenek buatkan makanan enak. Ibu, Kau mau apa? Mau biarkan Aisyah hidup dengan ibu yang tak punya hati nurani? Lebih baik aku mati saja. Bima Saputra. Dulu, sekalipun aku buat kesalahan kecil, kau selalu jelaskan padaku. Tak pernah seperti sekarang. Jadi kau akui kau salah? Salah apa yang kulakukan? Kau tidak salah. Kau akan belikan Aisyah baju bunga-bunga itu. Waktu ku beli, aku sama sekali tak tahu. Baju itu punya makna buruk. Tahu atau tidak engkau yang tahu. Ingat, besok ke kantor catatan sipil. Urus perceraian kita. Aku harus cari tahu kebenarannya. Semua ini berawal dari sini. Celah penyelidikan. Jelas ada di sini. Tapi film baru. Film baru. Kisah baru. Cincin. Sep. Sep. Ini kembaliannya. Terima kasih sudah berbelanja. Aku belikan Aisyah 1 gaun bunga. Pulau Iblis. Bu, Maya Wijaya itu orang gila. Tidak layak jadi ibu. Aku tidak. Kamu datang lagi mau apa? Aku mau lihat anakku. Kalian semua salah paham. Sekarang aku butuh bantuanmu. Salah paham? Kamu pikir kami ini anak kecil? Cuma bilang salah paham. Lalu semua selesai? Sungguh. Waktu itu aku mau beli gaun yang lain. Aisyah sendiri yang suka. Dan pegawai toko yang rekomendasikan. Baru aku beli gaun bunga ini. Aku benar-benar tidak tahu. Gaun bunga ini punya arti seperti itu. Cukup. Kamu selalu begini. Selalu tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Selalu ada alasan kenapa semua orang tahu, tapi kamu tidak. Apa pegawai itu ancam kamu? Paksa kamu bayar? Aku benar-benar tidak menyangka. Banyak hal yang tidak kamu sangka. Pergilah. Biarkan aku temui Aisyah. Aisyah tidak akan mau lihat kamu. Aku cuma lihat sebentar. Aku janji tidak bicara. Biarkan aku lihat dia. Dia baru saja mulai tenang. Kalau kamu datang, dia pasti nangis lagi. Pergilah. Jangan datang lagi. Biarkan aku lihat dia. Biarkan aku ketemu Aisyah. Buka pintu.
Semuanya dimulai saat aku beli rok bunga itu dari tangannya. Pasti dia bermasalah. Selamat datang. Untuk anak umur berapa? Coba lihat, ini semua model baru. Mengapa kau suruh aku beli rok bunga itu? Rok bunga apa? Aku jual banyak baju setiap hari. Siapa ingat kau? Pura-pura lupa ya. Baru beberapa hari lalu, kau jual rok bunga diskon 899.000 padaku. Lupa. Mau retur? Ku beritahu, baju di sini tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Aku tak mau retur. Berarti mau beli lagi? Baju di sini hanya satu model, satu potong. Cari di tempat lain. Kutanya, kau tahu jelas, rok itu bermasalah? Mengapa masih kau jual padaku? Masalah apa? Ada bolong atau luntur? Kau paham maksudku? Tak tahu. Yang ku ketahui, kau cari masalah di sini. Silakan, periksa otakmu di bagian psikiatri. Gila. Berani pukul aku? Semua gara-garamu. Hari ini kau harus jelaskan padaku. Lepaskan. Lepas. Tolong. Ada yang bikin ribut. Bima. Kau. Kau masih bilang bukan kau yang merusak hidupku? Kau masih bilang begitu? Kau dan Bima Saputra sudah lama berselingkuh. Benar kan? Gaun ini, semua rencanamu. Kau ingin menghancurkan nama baikku, membuatku jadi orang gila. Membuatku keluar tanpa membawa harta. Lalu merebut Aisyah dariku. Benar kan? Fitnah kau. Aku dan Bima Saputra hanya teman biasa. Teman biasa? Teman biasa yang peluk-pelukan? Teman biasa yang hamil 12 minggu? Kau pikir aku percaya? Itu bukan anak Bima. Itu anak pacarku. Pacarmu? Kau anggap aku anak kecil? Kalau memang ada pacar, kenapa foto Bima selalu kau bawa? Itu foto kelulusan. Kami tumbuh besar bersama. Hubungan baik si badangan. Ada masalah apa? Melanggar hukum? Foto kelulusan? Kalau yang ini, itu beberapa tahun lalu, saat kami kumpul. Reuni teman sekolah, dan kalian berdua foto berdua? Disimpan di dompet, dibawa terus? Bukan urusanmu apa? Siapa yang kumasukkan di foto? Bukan urusanmu. Siapa kau ini? Mau mengatur segalanya? Siapa di fotoku? Berani kau bilang tak suka Bima? Kita sama-sama perempuan? Jangan pura-pura. Hari ini kamu harus jelaskan semuanya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamimu mau cerai darimu. Ibumu memakimu. Seluruh dunia mencelamu. Itu karena kamu sendiri yang aneh. Aku cuma penjual baju. Mana mungkin aku bisa mengendalikan keluargamu? Gila ya? Kamu! Sejak beli rok itu, dari kamu, semuanya berubah. Kenapa tidak bilang sejak lahir? Kamu sudah berubah. Apa otakmu bermasalah? Kumohon, periksalah ke psikiater ya. Kalau hari ini tidak jelaskan padaku, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Kamu mendorongku. Padahal aku hamil. Aku tidak mendorongmu. Tolong! Ada orang mau membunuhku. Dia ini orang gila. Kamu mau apa sebenarnya? Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan anak dalam kandunganku. Rok bunga-bunga itu seharusnya tidak aku jual padamu. Rupanya dari awal, kamu sudah rencanakan ini. Maafkan aku. Aku dan Bima Saputra cuma teman biasa. Pak polisi, akhirnya kalian datang. Orang ini masuk, langsung dorong dan pukul aku. Aku hamil. Hampir saja. Ibu Wijaya, Anda lagi? Kenapa selalu ada Anda? Bukankah sudah saya bilang, jangan bikin ribut lagi? Pak, aku tidak memukulnya. Dia jatuh sendiri. Ada CCTV di toko?
Bisa dicek. Ibu Santoso, rekaman CCTV menunjukkan. Dia tidak menyentuh Anda. Ini laporan palsu. Waktu itu aku terlalu takut, sampai tidak seimbang. Ibu hamil kan? Memang mudah lemas. Lalu Anda kesini buat apa? Beli baju lagi? Pak, semua perubahan hidupku berawal dari sini setelah beli baju ini. Aku datang hari ini hanya ingin memastikan apakah dia yang menyakitiku? Ibu Wijaya, sudah kami katakan, tindakan Anda ini salah. Anda belikan anak Anda baju seperti itu, wajar keluarga marah. Itu hal yang manusiawi. Sekarang Anda malah ke toko, bikin ribut lagi. Masih kurang kacau? Aku difitnah. Perbuatan Anda sendiri? Masa tidak sadar? Anak ini masih kecil. Anda pakaikan baju begini, guru dan teman sekolahnya akan berpikir apa? Anda merusak hidupnya. Bukan begitu. Meski roknya bermasalah, dia yang jual padaku. Pasti dia tahu bagaimana bisa. Rok seperti ini, tak sampai ratusan yang kujual, tapi puluhan pasti ada. Kenapa yang lain baik-baik saja? Hanya kau yang ribut. Coba introspeksi diri. Apa masalahnya dari dirimu sendiri? Ibu Wijaya, kalau terus begini membuat keributan, kami akan membawa Ibu. Aku punya bukti. Rina Santoso yang jahat padaku. Bapak, pria di foto ini, suamiku Bima Saputra. Dan wanita ini adalah dia, Rina Santoso. Mereka kenal sejak kecil. Sampai sekarang masih dekat. Pasti dia dan Bima berkomplot, ingin celakai aku. Omong kosong. Berapa kali harus kukatakan? Itu foto kelulusan. Kau sakit jiwa ya? Menggigit siapa saja setiap hari. Dan lagi, dia hamil. Anak dalam kandungannya pasti anak Bima. Dia ingin mengusirku, lalu merebut Aisyah. Dan dengan Bima, kabur berdua hidup bersama. Jangan asal tuduh. Ini anak pacarku. Kalau terus bicara sembarangan, akan kugugat kau karena fitnah. Ibu Wijaya, menuduh orang lain, perlu bukti. Satu foto kelulusan tak bisa membuktikan apapun. Soal kehamilan ini, Kantor polisi. Saya dan pacar saya udah lama pacaran. Pasti anaknya dia. Dan saya dengan Bima Saputra sama sekali tidak ada hubungan. dengarkan, pacarnya mau nikah. Itu pasti, mereka dah komplot. Mereka pasti udah nyiapin cerita. Ibu Wijaya, Anda ini agak terlalu ngotot pada hal sepele. Bilang mereka komplot, buktinya? Cewek ini kelihatannya normal. Kok ngomongnya ngawur aja? Siapa tahu? Dari omongannya, curiga suaminya sendiri, selingkuh sama pegawai toko ini. Datang cari masalah ya. Aku posting di lingkaran pertemanan. Maya Wijaya, udah cukup belum ulahmu? Ada masalah, bicara di rumah. Kamu datangi toko orang buat apa? Bima Saputra, pas banget kamu datang. Kamu jelasin di depan semua orang. Terus terang, kamu sama cewek ini. Sebenarnya hubungan apa? Rina Santoso itu dari kampung halaman. Satu komplek. Kenal dari kecil, tapi kami cuma teman biasa. Pacarnya tetangga. Kami semua kenal. Kamu kayak gini sekarang. Gimana aku jelasin ke dia? Maaf ya, Rina Santoso. Kami lagi proses cerai. Dia lagi emosi. Kalau ada yang nggak berkenan, aku minta maaf buat dia. Nggak apa-apa, Mas Bima. Aku cuma kaget tadi. Cuma, dia terus bilang, anak dalam kandunganku ini anak Mas Bima. Kalau pacarku dengar, gimana dong? Suami, Dimas Santoso? Ini apa-apaan? Dengar-dengar ada yang ganggu Rina Santoso. Apa cewek ini? Kamu beneran pacarnya? Ini anak beneran anak kamu? Masa iya? Bukan anakku, emang anakmu. Siapa lo? Gila kali lo. Udah, jangan pada ribut. Ibu Wijaya, udah lihat kan? Pacarnya udah dateng. Ibu ini mah mengarang fitnah tanpa bukti. Kalau mereka berdua beneran nuntut, ibu bakal kena masalah besar. Ibu Wijaya, udah dari tadi aku bilang, kalau ada masalah, cari penyebabnya dari diri sendiri. Ibu beliin anak baju kayak gitu, suami ibu minta cerai. Itu wajar saja. Sekarang, ibu malah datang ke toko orang. Buat ribut, bilang karyawannya selingkuh sama suami ibu. Bukannya malah bikin masalah makin besar. Aku nggak mengarang. Aku punya buktinya. Sejak beli baju ini, semua berubah. Ini pasti bukan kebetulan. Mereka yang mengutak-atik roknya. Ini kutukan. Mengutuk Ibu Santoso, ini abad ke-21. Bicara harus pakai bukti. Bukti. Intuisi. Intuisiku itu bukti. Pak, tangkap mereka. Bawa untuk diinterogasi. Semua akan terungkap. Ibu Wijaya, kalau ibu masih terus bikin ribut tanpa alasan, kami akan menindak karena mengganggu ketertiban.
dan membawa ibu ke kantor polisi untuk tenangkan diri. Bima Saputra, cepat bawa perempuan gila ini pergi. Jangan biarkan dia bikin kita jijik. Lihat Rina jadi ketakutan setengah mati. Maya Wijaya, kau dengar tidak? Kau masih tak merasa malu? Aku yang memalukan. Bima Saputra, kau dari dulu sudah ingin bercerai dariku. Kau sudah muak dengan aku. Jadi pakai baju ini sebagai alasan biar semua orang anggap aku brengsek yang sakit. Lalu dengan mudahnya ambil hak asuh Aisyah. Betul kan? Sampai sekarang kau masih berpikir begitu? Bisakah kau jangan selalu salahkan orang lain? Tidak bisakah kau pikir, kenapa satu baju bunga-bunga bisa bikin semua orang anggap itu salahmu? Apa maksudmu? Maksudku, masalahnya bukan di bajunya, tapi di dirimu. Mengerti tidak orang gila? Aku tidak gila. Aku cuma mau keadilan. Baju ini dibeli di sini. Lalu semua orang... Maya, ayo kita urus proses cerai dengan baik. Lepaskan orang lain dan lepaskan dirimu sendiri ya. Kau... Semua ini rencanamu? Kau yang mau celakakan aku? Kau selalu begini. Tak pernah mau cari penyebab dari dirimu sendiri. Sejak ku beli baju bunga itu, dari tangannya. Semua berubah. Ini pasti bukan kebetulan. Pak, lihat dia kan sakit. Harus periksa ke psikiater. Ibu Wijaya, saya sarankan Anda ke lembaga profesional untuk penilaian psikologis. Kenapa semua orang tidak percaya? Ini bukan rok biasa. Saya hanya tanpa tahu apa-apa membelinya. Lalu kalian semua mengira saya mau celakai Aisyah? Ini bukan konspirasi. Lalu apa? Ini bukan kutukan. Lalu apa? Sampai sekarang, kau masih terusik soal rok itu? Saya tanya terakhir kali. Saat kau beli rok itu untuk Aisyah, apa yang kau pikirkan? Saya bisa buktikan Rina Santoso yang jahat pada saya. Berani tidak kau coba eksperimen? Berani tidak kau coba eksperimen? Cari orang secara acak? Beli satu rok, motif bunga yang sama darinya. Lalu suruh orang itu, tanya orang lain, ini saya beli untuk anak saya. Bagus tidak? Kalau orang lain juga memaki dia, seperti memaki saya, bilang dia gila, maka terbukti, masalahnya ada di roknya. Rina Santoso, yang utak-atik roknya. Kau gila ya? Kau dimaki? Urusan saya apa? Berani tidak? Baik. Akan saya buat kau putus asa? Silakan mulai. Baik. Sekarang, tolong cari seseorang secara acak. Tanyakan padanya, rok ini bagus tidak? Dan katakan, ini kau beli untuk anak perempuan? Baik. Nona, rok ini baru kubeli untuk anakku. Cantik, kan? Cantik sekali. Bukan. Kamu harus bilang, ini ku beli untuk anakku. Nona, rok ini baru kubeli untuk anakku. Cantik, kan? Cantik sekali. Ini ku beli untuk anakku. Menjijikan? Menjijikan? Orang ini kenapa? Kenapa bisa begini? Lihat wanita itu. Belikan anaknya rok bunga-bunga begitu. Beneran? Sangat menjijikan. Kok ada orang seperti ini? Orang macam apa ini? Kalau semua orang ingin aku mati, aku akan memenuhi harapan mereka. Kenapa kau selamatkan aku? Kau mati di sini bawa sial. Aduh, pinggangku. Masalah kecil saja. Langsung mau mati. Kau tahu rok bunga-bunga? Tahu insiden Pulau Iblis? Aku sekarang sasaran kecaman semua orang. Pulau apa? Tak pernah dengar. Nona, apa kau ditipu orang? Ku beritahu,
Sekarang banyak penipu. Lihat teknologi berkembang pesat. Halo ayah. Aku segera pulang. Makan saja dulu. Jangan tunggu aku. Ci, Papa? Yang di bioskop itu film baru. Kamu bilang apa barusan? Film baru apa? Obat yang sering diminum ayahku, suplemen zinc. Kenapa? Maaf, aku salah dengar tadi. Obatmu itu ada di laci. Nanti aku cariin. Dulu ya. Kamu baik-baik saja. Pulang saja dengan tenang. Aku tak akan mencoba bunuh diri lagi. Kalau begitu aku pulang kerja dulu. Jangan putus asa. Ini kan cuma masalah kecil. Selama masih hidup, masih ada harapan. Hah? Kenapa kakak kebersihan itu tidak merasa aku aneh? Kenapa dia berbeda dengan orang lain? Permisi, lihatlah gaun ini. Aku beli untuk anak perempuanku. Cantik tidak? Sialan. Cepat menjauh dari kami. Cepat pergi. Halo, bisa bantu saya lihat gaun ini? Ini untuk anak perempuanku. Lumayan cantik. Beli di mana? Ya begitu. Tidak kira aku orang gila? Hah? Beli gaun kok jadi gila? Anda baik-baik saja? Mau apa kamu? Aku peringatkan, aku bisa bela diri? Maaf, aku tadi sedang berpikir. Benar tidak kira aku gila? Sekarang baru kelihatan. Minggir, jangan ganggu aku pulang. Masalahnya ada di mana ya? Subjek tes pertama, pasangan kekasih. Reaksi. Jijik, menghindar. Subjek tes kedua, gadis muda. Reaksi. Normal. Perbedaan keduanya, apa sebenarnya? Apakah karena usia? Kakak yang menolongku itu sekitar 40-50 tahun. Seorang petugas kebersihan. Apakah karena profesi? Semakin banyak tes yang kulakukan, pasti akan ketahuan kebenarannya. Tapi Rina Santoso ini pasti ada masalah. Rina Santoso, karyawan toko baju anak, 31 tahun, belum menikah, sudah tinggal di kota H 8 tahun. Mau menyelidiki apa? Aku ingin tahu siapa saja yang dia hubungi belakangan, siapa yang dia temui, dan perilaku aneh lainnya. Perilaku aneh? Bisa lebih spesifik? Dia mungkin punya hubungan dengan suamiku. Kamu curiga dia berhubungan gelap dengan suamimu? Bukan cuma curiga. Aku punya bukti. Ini. Dan ini juga. Anak ini anak suamimu? Aku tidak tahu. Tapi aku harus menyelidikinya. Uang bukan masalah. Tugasku ini. Tapi, aku mau tanya sesuatu dulu. Ini baju bunga-bunga yang kubeli untuk anakku. Menurutmu bagus tidak? Selera setiap orang berbeda-beda. Kurasa biasa saja. Lalu tidakkah kau merasa aku bermasalah? Maksudmu? Kau tahu Pulau Iblis? Oh, begitu kamu bilang, aku jadi ingat. Kukira Rock ini kok terasa sangat dikenal. Mungkin kamu nggak percaya. Saat kuceritakan ke orang lain, kalau Rock ini kubeli untuk anakku. Kebanyakan orang langsung jijik dan memandang rendah padaku, bahkan ingin aku mati. Aku minta tolong kamu bantu, selidiki sampai jelas. Menarik. Tapi, Ada syarat apa? Sebut saja. Aku cuma mau tahu kebenarannya. harus tambah bayaran. Di kartu ini ada 450 juta rupiah. Setelah berhasil, akan kubayar 675 juta rupiah sisanya. Langsung setuju. Kalau begitu Ibu Wijaya, tunggu kabar baik dariku. Ada apa? Ah, bukan apa-apa. SMS penipuan. Baiklah, aku tunggu hasil penyelidikanmu. Tenang saja. Apakah ini Rina Santoso atau ada orang lain? Setelah uji coba ke-30, dipastikan tidak terkait usia, tidak terkait karakter.
Dia gadis yang bilang Rock itu. Cantik. Halo, Halo, kita kenal? Anda ingat saya? Waktu itu di sekitar sini, saya tunjukkan sebuah rok. Rock yang mana? Yang ini, waktu itu Anda bilang cantik. Kok datang lagi? Bukannya sudah saya bilang? Anda bilang apa? Waktu itu saya bilang, rok seperti ini tidak boleh dipakai anak kecil. Anda ini ibu, kok tidak bertanggung jawab? Waktu itu Anda tidak bilang begitu. Mungkin waktu itu, aku kurang jelas melihatnya. Pokoknya rok seperti ini, memang bermasalah. Cepat buang saja, jangan sampai merugikan anak. Tunggu. Mau apa kamu? Aku ingin tanya, beberapa hari ini, apa ibu pernah kontak dengan orang tertentu? Atau membeli sesuatu? Apa maksudmu? Kontak dengan siapa itu urusanku, bukan urusanmu. Kumohon katakan padaku, ini sangat penting bagiku. Kamu gila ya? Pergi sana. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa rasanya ada tangan tak kasat mata mengendalikan orang yang kujumpai? Selesai. Pak Jeng, rok ini kubeli untuk putriku. Cantik kan? Oh ya, waktu itu, hal yang kuminta kamu selidiki. Jangan lanjutkan. Uangnya ku kembalikan. Aku tak bisa terima pekerjaan ini. Kenapa? Kamu jelas-jelas sudah setuju. Aku sebelumnya tidak tahu apa yang mau kamu selidiki. Beli rok seperti itu untuk anak, berani juga cari detektif. Kamu juga curiga aku bermasalah. Tidak masalah, jujurlah pada hatimu. Rok itu pantas. Dikenakan anak yang baik-baik. Aku Pak Jeng, udah kerja di sini lebih dari 20 tahun. Masalah apa yang belum kulihat? Beli gaun begitu untuk anak dipakai, ibu yang pertama. Sudah kujelaskan. Aku tidak tahu gaun itu bermasalah. Itu pegawai toko yang merekomendasikannya. Sudahlah, jangan cari-cari alasan. Cepat pergi, jangan datang lagi. Pak Zheng, beberapa hari lalu, waktu lihat gaun ini, katamu biasa saja. Kenapa hari ini bilang gaun begitu? Beberapa hari lalu, kapan aku lihat? Minggu lalu. Kataku ini, gaun yang kubeli untuk anakku. Kutanya bagus tidak. Katamu selera orang berbeda-beda. Cukup, jangan lanjut. Aku tak ingat itu. Cepat pergi, jangan paksa aku marah. Apa kamu ketemu seseorang? Rina Santoso atau Bima Saputra? Kumohon katakan padaku. Bisa ku katakan, aku tak ketemu siapapun. Tolong segera pergi. Tidak. Pasti ada yang berubah. Kamu pasti dipengaruhi oleh sesuatu. Kurasa kau gila. Apa sebenarnya itu? Kenapa tak ada yang bilang? Yang di belakang ikuti. Ayo berbaris rapi. Ibu, Aisyah, tunggu. Ibu Aisyah, Anda datang. Bu Guru Firmansyah. Aku jemput Aisyah. Bisa bicara sebentar? Baik. Begini, di sekolah ini ada beberapa laporan. Laporan apa? Mengenai situasi ibu. Kami sudah tahu pihak sekolah memutuskan demi kesehatan mental dan fisik anak ke depannya menjemput Aisyah. Sebaiknya dilakukan ayahnya. Apa? Ke depannya menjemput Aisyah sebaiknya ayahnya. Saya ibunya. Saya pahami, tapi ini keputusan sekolah. Begini, ibu pasti tahu saat ini rumor tentang ibu di grup orang tua murid menyebar sangat luas. Ada orang tua yang menyampaikan mereka kurang nyaman. Jika anak mereka berinteraksi dengan ibu, kurang nyaman? Saya menjemput anak saya sendiri. Mereka kenapa harus khawatir? Ibu Aisyah, jangan buat saya sulit. Saya hanya menyampaikan pesan. Ibu, Aisyah, ibu ada urusan hari ini. Biar ayah yang jemput ya. Bagaimana? tapi aku mau ikut ibu. Besok? Besok ibu pasti datang. Aisyah pergi dulu. Dah ibu, Itu loh, yang beliin anaknya, baju model begituan. Beneran nggak sih? Kelihatannya biasa aja orangnya. Siapa yang tahu? Jangan nilai orang dari luarnya. Maya Wijaya, perceraian ini pasti terjadi. Soal hak asuh Aisyah, akan kuperjuangkan mati-matian. Lagi pula, membiarkannya tinggal dengan ibumu yang tak berperasaan.
Apa yang akan dia alami nanti? Aku tak bisa bayangkan. Dulu aku masih ingin tahu kesalahan seperti apa yang membuatmu begitu membenciku. Sekarang aku paham. Aku sama sekali tidak bersalah. Kamu tidak salah. Sampai sekarang kamu masih merasa dirimu tak bermasalah? Kamu benar-benar mau bercerai denganku? Ya, Kalau mau bercerai, aku bisa keluar tanpa membawa harta. Tapi hak asuh Aisyah harus jadi milikku? jangan mimpi. Kalau kamu tidak menyerahkan hak asuh Aisyah, aku akan menggugatmu. Baik. Aku tunggu. Pak Gunawan, kali ini aku datang ingin bertanya tentang Aisyah, masalah hak asuhnya. Masalah putrimu itu. Aku tahu. Aku dengar Anda membantu Bima Saputra. Bukan membantu siapa-siapa. Kami hanya bekerja, melayani warga, memikirkan kepentingan anak di bawah umur. Apa maksud Anda? Maya Wijaya, masalahmu dengan Bima Saputra sudah kami pahami. Jujur saja, kamu belikan anakmu sendiri baju seperti itu. Hal begini, siapapun pasti akan berkomentar. Aku tidak tahu baju itu. Ada masalah. Tahu atau tidak tahu? Bukan urusan kami. Kami cuma lihat hasilnya. Hasilnya adalah, kamu beli baju itu. Membuat semua orang menganggapmu bermasalah. Itu semua salah paham. Salah paham atau bukan? Ngomong ke aku percuma. Sekarang faktanya, di pihak Bima Saputra, proses hukum sudah berjalan. Mereka menuntut hak asuh. Kami di sini hanya membantu penyelidikan. Penyelidikan apa? Cuma ingin tahu situasinya. Melihat kondisi anak, tinggal bersama ibu, ada risikonya. Risiko? Sudah kumasak 6 tahun. Risiko apa lagi? Siapa yang tahu? Masalah ini tersembunyi rapat. Siapa? Siapa yang menyebar omongan ini? Maya Wijaya, jangan emosi. Kami juga dapat laporan, baru tahu keadaannya. Kalau merasa teraniaya, cari saja yang menggosip. Siapa? Tak bisa ku beritahu. Maya Wijaya, ku pesan satu hal. Ibu tak akan menang. Semua di pihak Bima Saputra. Sendiri bagaimana menang? Sendirian pun harus kuperjuangkan. Mengenai Aisyah Saputra, masalah hak asuh, apakah kedua pihak masih punya yang ingin disampaikan? Yang mulia, sebagai seorang ayah, saya harus bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Maya Wijaya, dia belikan anak baju seperti itu. Saya yakin semua yang hadir sudah tahu apa artinya. Bukan maksud saya, dia pasti sengaja. Tapi tindakan seperti ini, entah ada masalah kejiwaan, entah psikopat, apapun itu, aku tak mungkin biarkan anak terus ikut dia. Keberatan. Pihak lawan tanpa ada penilaian medis, sembarangan melebeli klien kami. Keberatan diterima. Tuan Saputra, perhatikan kata-kata Anda. Baik. Kalau begitu, aku ganti cara bicara. Yang mulia, saya punya bukti. Ini adalah kesaksian guru sekolah Aisyah. Mengatakan belakangan ini, Aisyah terus murung. Terkadang sampai menangis. Ini kesaksian tetangga. Mengatakan Maya Wijaya, sendirian larut malam, berkeliaran di kompleks, bicara sendiri. Dan juga, kesaksian rekan kerja Maya Wijaya. Mengatakan sebelum dipecat, sikap kerjanya sangat buruk, bahkan mengganggu rekan kerja. Aku tidak mengganggu mereka. Aku hanya bertanya, rok ini cantik atau tidak. Terdakwa, harap tenang. Duduk, jangan emosi. Yang mulia, kami minta memanggil saksi. Diizinkan. Hari itu dia datang ke toko, bilang mau beli baju untuk anaknya. Aku rekomendasikan beberapa, dia tidak ada yang suka. Lalu, dia sendiri yang suka rok bunga-bunga itu. Kamu yang rekomendasikan? Kamu bilang diskon 2.023.000. Tidak, kamu sendiri yang pilih. Aku hanya ambilkan untukmu. Ibu Santoso, Anda yakin? Toko ada CCTV. CCTV-nya rusak. Kebetulan hari itu sedang diperbaiki. Kebetulan sekali ya.
Ya, memang kebetulan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Santoso, sepengetahuanku, setelah Anda melihat foto gaun itu di internet, Anda pernah memposting di lingkaran pertemanan mengatakan gaun seperti ini masih ada yang mau beli untuk dipakai anak, benar kan? Ya, aku pernah. Jadi, Anda juga merasa gaun itu bermasalah? Tentu bermasalah. Gaun itu yang dipakai gadis-gadis dalam insiden Pulau Iblis. Coba cek di internet, semua orang tahu. Ibu Santoso, Anda ibu terdakwa kan? Ya, Tentang gaun itu, bagaimana pendapat Anda? aku marah sampai menamparnya. Sudah 30 tahun kubesarkan dia. Tak pernah sekalipun ku hantam. Tapi hari itu, saat Maya menyebut gaun bunga-bunga itu, aku benar-benar tak tahan. Aku sungguh berharap tak pernah melahirkannya. Aku tak tahu, dia bisa jadi seperti ini. Soal ini, aku tak bisa memaafkannya. Dia tak layak jadi ibu. Jadi Anda pikir anak harus ikut siapa? Asal bukan anakku. Siapapun aku setuju. Ibu, itu anakku. Itu darah dagingku, yang lahir dari tubuhku. Aku juga darah dagingmu, yang lahir dari tubuhmu. Kenapa ibu bicara begitu? Terdakwa, kendalikan emosi. Kami sudah berteman 8 tahun. Sejak kuliah tinggal satu asrama. Aku bridesmaid pernikahannya. Aisyah Saputra lahir. Aku yang pertama melihatnya. Aku selalu mengira dia orang baik. Sekarang, saat dia sebut gaun bunga itu, langsung pusing. Kenapa? Karena gaun bunga itu di insiden Pulau Iblis dipakai gadis-gadis yang dikorbankan. Gadis-gadis itu yang termuda baru 5 tahun. Yang tertua pun baru 12-13 tahun. Mereka tak kusangka dia ibu sejahat itu beri anak gaun semacam itu. Langsung putus hubungan dengannya. Sekarang masih berpikir begitu? Kalau dia benar-benar tak tahu, kasihan sekali dia. Kalau dia tahu, lebih baik tak berteman. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, para anggota juri yang terhormat, inti perkara ini bukanlah sebuah gaun, melainkan tanggung jawab seorang ibu pada anaknya. Tindakan Ibu Wijaya memberikan gaun bunga untuk putrinya, membuktikan dia tak layak lagi mengasuh Aisyah Saputra. Anak butuh lingkungan tumbuh yang normal dan sehat. Kebetulan klien kami, Bapak Saputra mampu dan bersedia. Mohon pengadilan, kabulkan gugatan penggugat. Yang Mulia, klien saya memang membeli gaun ini. Dia mengakuinya. Tapi dia tidak tahu maknanya. Dia hanya seorang ibu biasa. Ingin membelikan anaknya gaun yang disukainya. Apa ini salah? Setelah kejadian ini, suaminya minta cerai. Ibunya mengutuknya mati. Sahabatnya putus hubungan. Rekan kerjanya mengusirnya dari perusahaan. Dia dicaci habis-habisan di internet dan disebut brengsek. Tapi kesalahan apa yang dia lakukan? Kalau begini saja harus hak asuh dicabut. Bukankah setiap ibu yang beli barang keliru akan kehilangan anaknya sendiri? Terdakwa, ada yang ingin disampaikan? Saya cuma mau tanya satu hal. Apa kalian tidak pernah salah beli barang? Hanya karena saya salah beli gaun? Saya bukan manusia. Saya tidak pantas jadi ibu. Aisyah lahir dari rahim saya. Saya yang besarkan. Tawa pertamanya. Gulingan pertamanya. Saat pertama panggil ibu, saya ingat semuanya. Saat dia sakit, saya tidak bisa tidur semalaman. Kesedihannya lebih menyakitiku. Saya ibunya. Selamanya saya ibunya. Kau boleh benci aku, kau boleh hina aku, tapi kau tak boleh merebutnya dariku. Kau tak boleh. Istirahat setengah jam. Putusan diumumkan nanti. Mengenai hak asuh Aisyah Saputra, pengadilan memutuskan semua berdiri. Hak asuh Aisyah Saputra diberikan kepada penggugat Bima Saputra. Tergugat Maya Wijaya dapat mengunjungi sekali sebulan, maksimal 2 jam perkunjungan. Jika kondisi mental tergugat tidak stabil, hak kunjungan dapat ditangguhkan. Tentang pembagian harta, Ketua Sidang. Soal pembagian harta, klien kami
sukarela melepaskan seluruh harta bersama. Hanya minta hak kunjungan. Lepaskan semua harta. Aku tak mau uang. Aku hanya mau Aisyah. Tergugat, yakin? Yang kau lepaskan adalah seluruh harta yang kalian kumpulkan selama menikah, termasuk properti, tabungan, investasi. Aku yakin Baik, jika kedua pihak setuju, pengadilan mengakui tergugat Maya Wijaya keluar tanpa membawa harta, dapat mengunjungi 2 kali sebulan. Sidang ditutup. Kamu gila ya, lepas semua tak mau sepesir. aku tak mau uang. Untuk apa uang bagiku? Aku hanya mau Aisyah. Hari ini di bioskop, film baru tayang. Ayo kita tonton. Ayo pergi. Ada waktu? Coba lihat film baru. Di bioskop itu? Film baru? Bukan itu maksudnya. Apa yang dia sindirkan? Kau datang. Dokter, aku sudah paham. Bukan film yang kau tunjukkan. Benar? Ibu Wijaya. Apa yang terjadi? Dokter, tak ada waktu mengobrol. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mau kau tunjukkan? Ibu Wijaya. Sudah kukatakan. Masalahmu sendiri. Harus kau cari jawabannya. Aku hanya bisa memberi saran agar kau rileks. Lalu kenapa kau menyuruhku lihat film baru? Nonton film memang cara bagus untuk rileks. Itu bisa membantumu lupakan masalah, terhanyut dalam kisah orang. Kau tahu maksudku, bukan itu. Ibu Wijaya. Aku seorang dokter. Tugasku mengobati penderitaan mentalmu. Ada hal-hal yang tak bisa kusebut, bahkan tak terucap. Hanya bisa kukatakan, jawabannya sangat sederhana. Kenapa kau tidak langsung memberitahuku? Pernahkah kau pikirkan, rok yang sama, kata-kata yang sama, tapi pada orang berbeda, reaksinya bisa sangat berbeda? Sudah kupikirkan. Tapi tak kutemukan jawabannya. Maka teruslah berpikir. Jawabannya tidak padaku, tapi pada orang-orang yang kau temui. Pada mereka, ada yang sama, ada yang berbeda. Ibu Wijaya. Silakan pergi. Perbedaan apa sebenarnya? Bisa tolong lihat rok ini? Ini kubeli untuk putriku. Cantik juga kok. Dibeli di mana? Selera tiap orang kan berbeda-beda. Menurutku biasa aja. Aku sudah bilang sebelumnya, rok kayak gini nggak boleh dipakaikan ke anak. Ibu sebagai seorang ibu kok nggak bertanggung jawab banget sih. Nggak ada masalah. Jujur saja. Rok itu pantas dipakai anak yang normal. Anak perempuan itu, waktu pertama ketemu aku, jelas-jelas bilang roknya cantik. Ketemu kedua kalinya langsung berubah. Kenapa? Lalu Pak Zeng juga. Pertama bilang roknya biasa aja. Kedua kalinya, langsung memakai aku sinting. Apa yang terjadi di antara kedua kali itu? Mereka ketemu siapa? Atau lihat sesuatu? Rok itu di internet banyak banget. Fotonya juga ada di mana-mana. Kenapa reaksi pertama? Dan kedua lihatnya bisa beda banget? Kecuali mereka kemudian tahu Pulau Iblis. Kembali lagi. Dokter, rok itu modelnya sama dengan yang dipakai anak-anak perempuan dalam insiden Pulau Iblis. Semua orang karena itu memaki aku. Aku tahu. Tapi waktu pertama kali ketemu aku, suruh aku gambar rok itu, kenapa nggak memaki aku? Karena aku sudah lihat banyak hal yang lebih aneh dari kamu. Bukan. Bukan karena kamu lihat banyak. Kamu tahu arti rok itu, tapi kamu pilih nggak memaki aku. Kenapa? Mungkin karena aku tahu kamu nggak tahu. Maksudnya? Waktu pertama kali datang mencari saya, Anda tampak linglung, tidak seperti pura-pura. Saya tahu Anda tulus, tapi saya tak tahu kenapa.
Orang-orang yang mencaci saya itu, mereka tak tahu bahwa saya tak tahu. Bagaimana menurut Anda? Orang-orang itu, begitu lihat gaun itu, langsung ingat insiden Pulau Iblis. Mereka pikir saya sengaja. Tak pernah ada seorang pun yang tanya apakah saya tahu. Tak ada. Karena di mata mereka, semua orang seharusnya tahu peristiwa ini. Tapi saya memang tak tahu. Saya tak pernah buka forum. Tak baca gosip. Setiap hari, hanya kerja, urus anak, dan bersih-bersih rumah. Mana sempat lihat itu? Tapi orang lain tak tahu. Anda pun tak tahu. Tapi tunggu. Dokter, saya masih tak paham. Pak Zheng, detektif swasta itu, pertama kali ketemu, jelas-jelas tak mencaci saya. Malah bilang gaunnya biasa saja. Tapi beberapa hari kemudian, dia jadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan mengusir saya dari rumah. Anda yakin pertama kali mereka tak tahu? Saya yakin sikap Pak Zheng saat itu cukup normal. Dia bilang selera tiap orang beda. Tapi pertemuan kedua, begitu lihat gaun ini, langsung meledak. Bilang gaun seperti ini, pantas dikenakan anak. Lalu apa yang terjadi di antaranya? Saya tak tahu. Makanya saya tanya Anda. Pernah terpikir, mungkin bukan orangnya yang berubah, tapi informasinya. Informasi. Pertama kali lihat, yang mereka lihat cuma sebuah rok. Kedua kalinya, yang mereka lihat model yang sama dengan Pulau Iblis. Model yang sama dengan Pulau Iblis. Coba pikir. Saat pertama kali Pak Zheng bertemu Ibu, apa dia tahu insiden Pulau Iblis? Dia sepertinya tidak tahu. Dia tak bereaksi apapun. Lalu dia jadi tahu. Siapa yang kasih tahu? Saya tidak kasih tahu. Saya tak bicara sepatah kata pun. Anak gadis itu juga begitu. Pertama kali dia lihat saya, bilang roknya cantik. Kedua kalinya, langsung panggil saya brengsek. Selang waktunya, 1 minggu. 1 minggu. Apa yang terjadi dalam seminggu itu? Dia melihat berita Pulau Iblis. Pasti begitu. Sekarang berita itu tersebar luas. Trending, video viral, artikel media, semua media penuh berita ini. Kalau Pak Zheng? Selang 3 hari. 3 hari? 3 hari juga cukup kan? Jadi, masalahnya di mana? Ponsel saya. Kenapa semua info tentang rok ini hilang? Ibu tahu kenapa? Ibu Wijaya? Silakan masuk. Silakan duduk. Ibu Wijaya, tolong tutup mata. Selanjutnya saya akan tanyakan sesuatu. Pikir dulu sebelum jawab. Tanyakan saja. Pertama kali Ibu lihat rok bunga-bunga itu online, rasanya bagaimana? Ya, rok bunga-bunga biasa. Cantik. Kamu tahu, setelah insiden Pulau Iblis, bayangkan gadis-gadis itu. Lalu bayangkan lagi, rok itu. Berbeda. Saat melihat rok itu, di kepala saya langsung terbayang gambaran-gambaran itu. Jadi, mengerti? Mengerti apa? Rok itu sendiri tidak berubah. Yang berubah adalah isi kepala orang-orang yang melihatnya. Isi kepala apa? Kamu tahu kenapa saya tidak langsung memberitahumu jawabannya? Kenapa? Karena ada hal-hal yang meski saya katakan, kamu tak akan percaya. Hanya jika kamu sendiri benar-benar menemukannya, baru kamu akan paham. Lalu bagaimana saya menyelidikinya? Selanjutnya, kamu bisa terus bertanya hal yang ingin kamu tanyakan. Tanya apa? Lao Shou dan gadis itu. Bagaimana sebenarnya mereka tahu tentang insiden Pulau Iblis? Jalurnya apa? Waktunya kapan? Apa pemicunya? Saya sudah tanya Lao Zheng. Dia tidak kontak siapa-siapa. Mereka bilang lewat orang. Lalu jalur non-manusia? Di zaman sekarang, cara informasi tersebar bukan cuma lewat orang. Jangan-jangan ponsel atau... Kamu benar, tapi juga salah. Kamu harus pahami satu hal. Sekarang, tidak semua orang melihat ponsel. Ibumu, teman sekelas putrimu, saat itu mereka lihat ponsel. Lalu apa sebenarnya menyebarkan pesan ini? Maka kamu harus menyelidiki sendiri.
bukan orang yang menyebar. Lalu apa? Gadis itu pertama kali normal. Kedua kalinya memakiku. Pak Jeng. Pertama kali normal. Kedua kalinya memakiku. Jaraknya berapa lama? Hampir seminggu. Pak Jeng, 3 hari. Dalam seminggu ini, mereka kontak dengan apa? Melihat apa? Mendengar apa? Oke. Sebentar lagi sampai. Baik. Ponsel. Bang, tunggu sebentar. Ada apa? Ponsel Anda. Merek apa? Merek H. Kenapa? Boleh saya lihat sebentar? Sebentar saja? Siapa kamu? Sensasi apa ini? Tolonglah, biarkan saya lihat. Ini sangat penting bagiku. Nih. Ponsel ini, kapan Anda beli? Baru ganti bulan lalu. Aduh, mau apa sebenarnya? Kalau begitu, Anda tahu Pulau Iblis? Pulau Iblis. Sepertinya pernah lihat. Itu yang insiden apa itu? Kenapa? Lihat rok ini. Ini kubeli untuk anakku. Bagus kan? Gila! Beli rok seperti ini untuk anak? Dia ganti ponsel bulan lalu. Dia tahu Pulau Iblis. Dia lihat rok ini. Langsung memakiku. Ponsel. Ponselnya. Roknya beli di mana? Cantik banget. Cantik. Anak kecil pakai baju bunga-bunga. Lucu banget. Sinting. Tak kusangka ada ibu seperti kau, seorang ibu. Merek H. Ini ponsel merek H. Gila. Bagaimana mungkin? Sebuah ponsel? Bagaimana bisa membuat orang jadi begini? Ini tak masuk akal. Ini benar-benar tak masuk akal. Lagi-lagi begini. Dokter, saya temukan Temukan apa? perbedaannya. Perbedaan pada orang-orang itu. Lihat. Semua orang yang mencaci saya ini, mereka punya satu kesamaan. Yaitu, mereka semua pakai ponsel merek H. Sedangkan yang tidak mencaci saya, ada yang pakai merek lain, atau sama sekali tidak pakai perangkat pintar. Lalu apa kesimpulanmu? Produk H bermasalah. Mereka bisa membuat orang... Tapi bagaimana mereka bisa membuat orang begini? Saya tak bilang roknya diproduksi H. Saya cuma bilang rok yang dibeli untuk anak saya. Bagaimana ini bisa terpicu? Menurutmu? Saya tidak tahu. Makanya saya tanya Anda. Pernahkah kau pikir... Mungkin masalahnya bukan pada perangkatnya, tapi pada isinya. Isi perangkatnya? Aplikasinya? Atau... Informasi? Perangkat pintar sekarang, fungsinya yang utama apa? Menerima informasi. Betul. Menerima info, mendorong info, menyebarkan info. Satu informasi bisa hitungan detik menyebar ke seluruh jaringan. Satu label bisa beberapa hari diingat semua orang. Satu konsep bisa tanpa disadari ditanamkan ke otak setiap orang. Jadi, mereka bukan dikendalikan perangkat, tapi dikendalikan informasi. Bagaimana menurutmu? Informasi ini dari mana? Kenapa menargetkanku? Apa karena aku bilang kalimat itu? Tapi itu keterlaluan. Siapa yang punya kemampuan sebesar itu? Ini barang kakakku. kakakmu? Ya, kakak kandungku. 8 tahun lebih tua. Dia insinyur di perusahaan H. Bekerja 12 tahun. 3 tahun lalu, dia meninggal mendadak di tempat kerja. Perusahaan bilang mati karena kerja berlebihan. Ganti rugi 1.800.000.000 rupiah. Lalu selesai. Sebelum kejadian, dia kirimkan ini padaku. Tak ada pesan. Cuma tulis, tolong simpan. Boleh kulihat? Aku panggil kau ke sini untuk memperlihatkannya. Inilah kebenaran yang kau cari. Sebelum kakakku meninggal,
proyek mereka sudah selesai diuji. Dia pernah bilang pimpinan mereka sangat puas. Siap diproduksi massal. Tapi dia tak jelaskan isinya. Hanya bilang, Bilang apa? dia bilang berdosa. Tak bisa kembali. Aku hanya tahu garis besarnya. Tapi aku tak yakin. Tak yakin apa? Aku tak yakin apakah itu benar. Jadi, kau suruh aku menyelidiki sendiri? Kau harus melangkah sendiri. Kalau saya katakan, kau tak akan percaya. Bahkan jika percaya, tak akan bertahan sampai sekarang. Saya akan membongkar semua kebenaran ini. Bukan hanya untuk membersihkan nama saya, tapi juga agar semua tahu kebenarannya. Tidak takut mati? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang ada hanyalah sebutan ibu jahat ini. Setidaknya masih ada gunanya. Baik. Beritahu jika butuh bantuan. Dokter? Tidak takut mati? Saya mungkin selalu hidup dalam pengawasan mereka. Dokter? Saya ingin minta tolong. Satu hal terakhir. Tolong carikan saya detektif swasta. Selidiki hubungan Rina Santoso dan Bima Saputra. Apa sebenarnya hubungan mereka? Apa tujuan mereka? Sebenarnya? Baik. Kita bertemu lagi beberapa hari lagi. Terima kasih, dokter. Hati-hati di jalan. Ada apa? Saya ingat jelas, taruh di sini. Ibu Wijaya, saya sarankan periksa ke bagian psikiatri. Sedangkan jawabannya mungkin akan kau pahami sendiri setelah menjalani terapi. Sungguh usaha yang luar biasa. Hello, kau terima? Sudah. Saya akan adakan konferensi pers. Kau yakin? Setelah pintu ini terbuka, tak bisa mundur lagi. Mereka tak akan melepaskanmu. Apakah saya masih punya jalan mundur? Sejak langkah pertama saya keluar dari toko baju itu, tidak ada jalan kembali. Sekarang, saya hanya ingin maju. Baik. Apa yang perlu saya lakukan? Saya butuh tempat. Dan hubungi media. Selain itu, saya ingin Anda jadi saksi saya, berdiri di sisi saya. Baik. Anggap saja membayar sedikit utang kakak saya. Terima kasih. Dokter? Halo, Bima Saputra? Kembalikan putri saya. Dan minta maaf pada saya. Saya tidak lagi mempersoalkan masa lalu. Maya Wijaya, kau gila? Hak asuh putri sudah diberikan pada saya. Aku ulangi, putriku, kembalikan. Mengingat hubungan kita dulu atas nama perasaan kita, aku bisa tidak lagi mempersoalkan masa lalu. Perasaan? Saat kau belikan Aisyah baju motif bunga itu, perasaan kita sudah habis. Baju motif bunga? Kau sungguh berusaha keras untuk menceraikanku. Jujur saja, aku sudah tahu semua kebenarannya. Kalau kau tak setuju, bersiaplah kehilangan segalanya. Maya Wijaya, aku benar-benar tak paham apa maksudmu. Baiklah. Tunggu saja. Kita lihat di konferensi pers. Biar semua lihat perbuatanmu.
Ibu Widaya, bisakah Anda jelaskan tujuan konferensi pers hari ini? Apakah untuk minta maaf? Apakah Anda mengakui telah membelikan putri Anda baju anak terlarang? Beredar kabar Anda punya gangguan jiwa. Apakah itu benar? Hari ini, saya bukan untuk minta maaf, melainkan untuk membongkar kebenaran. Silakan lihat. Itu baju untuk anakku. Baju bunga-bunga. Perempuan jijik ini berani-beraninya buat konferensi pers. Dia tak takut mati dipukuli. Ini sungguh gila. Sengaja ingin diketahui orang. Dia tega pada anaknya sendiri. Melakukan hal semacam itu. Jangan-jangan dia merasa setelah berbuat hal keji pada anaknya sendiri, masih bisa dimaafkan? Baju itu, aku juga pernah lihat, cuma baju biasa. Apa yang aneh? Kenapa kalian semua membencinya begitu? Jangan-jangan kamu bayarannya yang dia sewa? Kalian semua ini sungguh menyeramkan. Membuatku merasa seolah-olah pakai baju. Langsung divonis bersalah. Benar-benar gila. Mari kita tenang. Sebelum kebenaran diungkap, aku mau tanya, berapa banyak dari kalian yang menganggapku gila? Kalau iya, tolong angkat tangan. Adakah yang bisa jelaskan alasan spesifiknya? Aku ini orang cabul bagaimana? Kamu sudah beli rok seperti ini untuk anakmu. Kau bukan orang cabul. Lalu rok ini, ada masalah apa? Meskipun rok ini berkaitan dengan Pulau Iblis, orang lain juga membelinya. Apakah mereka juga bukan orang cabul? Lihat, akhirnya semua orang tak bisa simpulkan apa-apa, langsung vonis aku orang cabul, suruh aku mati. Awalnya, aku juga tak terlalu paham. Mengapa? Cuma karena aku belikan baju bunga-bunga untuk anakku, aku harus dicaci oleh semua yang kukenal, bahkan yang tak kukenal, sampai disuruh masuk neraka? Sekarang aku paham. Ternyata alasannya adalah baju bunga-bunga yang kubeli untuk anakku itu. Nunggu lama-lama, cuma omong kosong ini. Dia mau bilang apa sih? Ibu Wijaya, jawaban ibu sama sekali tak ada artinya. Bukan. Saya sudah menunggu lama dan jawabannya ada di sini. Saya lihat dia benar-benar perlu periksa ke psikiater. Rasanya otaknya agak tak normal. Saya tahu, ini terdengar omong kosong. Tapi setelah menyelidiki, akhirnya saya temukan kebenarannya hanya omong kosong itu. Saya hampir stres. Dan dibanding itu, yang lebih buat saya stres adalah suami yang sudah menikah 10 tahun. Ternyata sejak awal, pernikahan kami sudah selingkuh. Apa? Bukan. Ini alur cerita apa? Ada buktinya? Maksud ibu mantan suami ibu terkait kejadian ini? Ibu mengalihkan isu. Silakan lihat layar besar. Mas Bima, aku sudah ikut kau 16 tahun. Kapan kau bisa beri aku status? Lihat, Maya Wijaya yang tak berguna itu melahirkan anak perempuan. Aku hamil anak laki-lakimu. Anak laki-laki, itu penerus. Keluarga Chen. Aku sudah putuskan, kalau kau tak cerai dan menikahiku, aku gugurkan kandungan ini. Jangan, sayangku, tenang saja. Sebelum bayi lahir, pasti ku beri kau dan bayi status. Mengenai Maya Wijaya, saham yang diwarisi dari ayahnya, tiap pernah boleh saya sentuh, jelas-jelas mengawasi saya. Saya harus tenangkan dia dulu. Setelah saya dapatkan sahamnya, baru saya bisa berikan padamu dan anak kehidupan yang lebih baik. Tenang saja, tidak akan lama lagi. Rencana saya sudah dimulai. Aku salah. Aku akan minta maaf padanya. Laki-laki ini sungguh menjijikkan. Selingkuh selama 16 tahun malah balik menuduh. Tunggu, lalu roknya? Rok itu sebenarnya bagaimana? Jika ini benar, ini terlalu mengada-ada. Bagaimana dia bisa membuat semua orang memandang rendah dan membencimu? Bagi Bima Saputra, itu hal yang sangat mudah. Maya Wijaya, sudah cukup kamu berulah. Mengarang cerita sangat menarik. Sayangnya semua ini palsu belaka. Hadirin sekalian, sayalah korbannya. Wanita ini orang gila. Setelah bercerai dengan saya, terus-menerus mengganggu saya. Sekarang, bahkan mengarang saya selingkuh. Saya harap semua jangan percaya perkataan orang gila. Bagaimana dengan videonya? Video itu juga palsu? Video ini tentu saja palsu. Sekarang teknologi tukar wajah kecerdasan artificial sangat canggih. Ingin memfitnah saya, sangat mudah. Kamu bilang saya selingkuh 16 tahun. Mana buktinya? Hanya dengan video tukar wajah ini, video tukar wajah, dia bilang, aku membuatnya dicaci maki seluruh netizen. Lalu tolong beritahu, bagaimana mungkin aku melakukannya? Apa aku punya kemampuan sehebat itu? Benar juga. Dia sendirian, mana mungkin mengendalikan seluruh netizen? Ini memang agak keterlaluan. Bima Saputra, kau yakin mau aku katakan sekarang? Katakanlah, aku ingin lihat, bisa karang apa lagi? Tidakkah kalian heran, kenapa di ponselku, semua info tentang gaun bunga itu, semua informasinya hilang begitu saja? Dan lagi, setiap kali aku bilang gaun ini
Dibelikan untuk putriku, semua orang langsung berubah sikap. Awalnya kupikir, akulah yang bermasalah. Tapi, sampai hari itu, saat diselamatkan, tukang kebersihan itu tidak berubah muka atau memakiku. Aku baru sadar, tidak semua orang akan salah paham padaku. Dan, setelah diuji, aku paham satu hal. Silakan lihat gambar kiri. Saat tidak ada CCTV, tidak ada perangkat pintar. Dalam kondisi itu, aku ucapkan ini pada orang asing. Dia bilang, "Kau-nya cantik." Sekarang lihat gambar kanan. Orang asing yang sama, 3 hari kemudian, memegang sebuah ponsel terbaru merek H. Aku ulangi perkataan yang sama. Dia mulai memaki aku brengsek. Maksud ibu, ini masalah ponselnya. Bukan ponselnya. Sebenarnya dulu, psikiaterku sudah mengingatkanku. Dia menyuruhku luang waktu nonton film baru di bioskop. Kamu pulang istirahat dulu. Kalau ada waktu, coba tonton film baru di bioskop. Biar rileks. Sayangnya, aku kira dia menyuruhku nonton film. Sebenarnya, dia bicara soal chip, ya? Betul? Kamu gila ya? Chip? Kamu pikir lagi syuting film fiksi ilmiah? Silakan, saksi berikutnya. Halo semua, saya psikiater Maya Wijaya. Saya juga adik dari mantan insinyur perusahaan H. Kakak saya bekerja di perusahaan H selama 12 tahun. 3 tahun lalu, dia meninggal mendadak di meja kerjanya. Saat-saat terakhir, dia ceritakan satu hal pada saya. Perusahaan H punya proyek rahasia. Penanaman chip mikro ke tubuh manusia. Tapi aneh, teman-teman sekolah, anakmu kan tidak punya ponsel. Kenapa mereka juga tiba-tiba membencimu? Mereka tidak pakai ponsel merek H, tapi mereka semua punya jam tangan telepon merek H. Setelah saya uji berkali-kali, saya temukan siapapun yang pernah pakai produk elektronik merek H, setelah saya ucapkan kalimat itu, akan langsung punya penolakan fisik naluriah pada saya. Jadi, saya habiskan separuh harta saya untuk merekrut dengan gaji tinggi, seorang detektif swasta. Untuk menyelidiki ini, hasilnya membuat saya merinding. Semua perangkat merek H yang dirilis 2 tahun terakhir, perangkat pintarnya, saat dinyalakan, pengguna langsung ditanami sebuah chip mikro yang tak terlihat mata. Itu mustahil. Memang benar. Saya tak pakai ponsel, merek H. Jadi, saya tak merasakan jijik pada Ibu Maya. Chip ini biasanya nonaktif. Hanya aktif setelah menerima perintah khusus. Saat saya bilang, beli rok bunga untuk anak, chip langsung aktif. Orang yang dicip merasa, saya ini ibu jahat yang aniaya anak. Perintah itu, siapa yang buat? Lihat saya kenapa? Saya insinyur, tapi ini bukan urusan saya. Anda penanggung jawab proyek. Saya tidak, bukan saya. Di kontrak tertulis, namamu. Ini bukan urusan saya. Lalu perintahnya, Maya Wijaya beli rok bunga, serupa Pulau Iblis untuk anak. Kalimat ini kan kamu yang tulis. Itu untuk uji coba. Uji apa? Uji pengaruh chip pada perilaku jangka panjang. Saya lakukan untuk perusahaan. Demi perusahaan. Kau ingin semua orang benci saya? Aduh, kami tidak bodoh. Kau cuma ingin cerai dengan mudah, ambil hak asuh Aisyah, lalu mengambil saham ayahku lagi? Aku tak pernah berpikir begitu. Kau bilang di video itu. Video itu palsu. Semuanya palsu. Jangan percaya. Bapak Saputra, tindakan Anda, apakah disetujui perusahaan? Bapak Saputra, ini tindak kriminal. Puaskah kau sekarang? Kau hancurkan kami semua. Aku yang hancur. 16 tahun. Aku ikuti dia 16 tahun. Dia sudah janji padaku. Asal kalian bercerai, dia akan menikahiku. Katanya tunggu sebentar lagi. Dia suruh tunggu. Lalu kau tunggu? Aku cintai dia. Kau cintai dia? Jadi bantu dia sakiti aku? Rok ini kau yang jual padaku. Dia yang suruh aku jual padamu. Dia suruh jual. Lalu kau jual? Kau tahu rok ini artinya apa? Aku tahu. Kau tahu? Dia bilang, asal kau dicaci, kau akan hancur. Kalian akan bercerai. Lalu, dia menikahimu. Tapi dia sudah cerai denganku. Kenapa belum juga menikahimu? Rina Santoso, jangan dengar omongannya. Lalu kapan kau menikahiku? Bukan sekarang. Waktunya bicara ini. Aku sudah hamil 3 bulan. Bukankah kau sudah janji? Begini bayi lahir, kau beri aku status. Aku tahu, tapi sekarang... Sekarang kenapa? Bukankah rencana besarmu hampir sukses?
Ibu Santoso. Jadi, Anda pelaku bersama, benar? Aku bukan. Saya tak tahu soal chip itu. Tapi ibu tahu soal gaun itu. Ibu tahu gaun itu akan membuatnya dibenci netizen. Saya cuma ingin dia bercerai saja. Jadi ibu boleh sakiti saya? Saya sama sekali tak ingin sakiti ibu. Saya cuma ingin bersamanya. 16 tahun. Ibu masih tak paham. Dia takkan menikahimu. Yang dia mau bukan kamu dari dulu. Dia mau saham ayah saya. Hak asuh Aisyah. Saya keluar tanpa harta. Kamu cuma satu bidak dalam rencananya. Bukan. Dia bilang dia cinta saya. Cinta kamu? Atau cinta saham? Apa dia jujur? Rina Santoso, dengar saya. Setelah dapat saham lalu, saya jadi apa? Saya ikut kamu 16 tahun. Perut saya ada anakmu. Saya jadi apa? Rupanya kamu sama sekali tak berniat menikahi saya. Kamu cuma memanfaatkan saya. Saya akui. Gaun itu saya jual padanya. Saya tahu, kalau dia beli gaun itu, dia akan dicaci. Mereka bisa cepat cerai. Dia bisa cepat nikahi saya. Tapi soal chip, saya benar-benar tak tahu. Tapi saat dia suruh saya jual gaun, dia bilang, kalau dia jadi musuh masyarakat, tak akan ada yang membelanya. Jadi soal chip itu, ibu benar-benar tak tahu? Sekarang aku tahu. Ibu, lihat kan, aku bukan brengsek. Bapak Bima Saputra, Ibu Rina Santoso, perbuatan kalian berdua sudah merupakan tindak pidana. Mohon ikut kami untuk membantu penyelidikan. Tenang saja. Akan kukatakan semua yang ku ketahui. Maya Wijaya. Perusahaan H takkan membiarkanmu. Ibu Wijaya, selanjutnya, apakah Anda akan menggugat perusahaan H? Bagaimana dengan orang yang dicangkok chip? Bagaimana? Periksa ke rumah sakit resmi. Chipnya bisa dikeluarkan. Begitu dia jadi musuh bersama masyarakat, akan ada orang yang berpihak padanya. Kenapa aku sebodoh ini? Ibu, aku pulang. Maya, maafkan ibu. Bukan salahmu, ibu. Tapi, ibu meninggalkanmu. Ibu minta maaf. Ibu, apapun yang terjadi, ibu tetap ibuku. Ibu hampir kehilanganmu. Bima Saputra brengsek itu, kenapa dia tega menyakiti kita? Sudah berlalu. Tak apa. Ibu, aku ingin makan pangsit buatan ibu. Yang isian campur 3 bahan. Baik. Ayo, makan pangsit. Yay, akhirnya bisa makan pangsit. Terima kasih, Nenek. Ini kesukaan ibumu. Isian campur 3 bahan. Coba rasakan. Halo. Apa? Dia ingin bertemu terakhir kali? Kau datang. Kupikir kau takkan datang. Aku datang untuk mendengar langsung darimu. Suratmu sudah kubakar. Tulisannya bagus. Cuma aku tak tahu mana yang benar. Semuanya benar. Kalimat mana yang ditulis Rina Santoso untuk memaksamu dengan nyawa anak? Atau kau memang mau mengaku? Bima Saputra, kita sudah menikah 10 tahun. Kupikir aku sangat mengenalmu. Tapi sekarang saat memandangmu, seperti melihat orang asing. Aku bersalah padamu. Bersalah atas apa? Bersalah menipuku? Bersalah menyakitiku? Atau bersalah karena ketahuan? Bisakah kau mendengarkanku dengan baik kali ini?
Aku dengar. Kau bicara. Aku berasal dari kota kecil. Kau tahu itu. Orang tuaku menyekolahkanku dengan susah payah. Aku lulus ujian masuk universitas. Kupikir bisa sukses. Tapi setelah lulus, baru kusadari, di kota besar, tanpa uang dan koneksi, aku bukan apa-apa. Jadi kau menipu untuk menikah? Aku tidak menipu untuk menikah. Pertama kali, aku bertemu denganmu. Aku benar-benar menyukaimu. Menyukaiku? Atau menyukai ayahku? Pendiri perusahaan. Kuakui latar belakang keluargamu bagus. Tapi apa bedanya? Aku menyukaimu, itu benar. Lalu Rina Santoso? Dia sudah bersamamu 16 tahun. Sejak sebelum kau lulus kuliah, dia sudah bersamamu. Kau menyukainya? Ataukah kau hanya terbiasa dengannya? Kau terbiasa, dia selalu siap kapanpun. Sudah terbiasa. Dia tak minta status. Sudah terbiasa. Hubungannya denganmu begitu. Beda. Beda apa? Dia satu asal, denganku. Dia mengertiku. Tahu keinginanku. Tapi dia terlalu mirip denganku. Bersamanya, seperti lihat diriku sendiri. Aku tak mau hidup selamanya, dalam hari-hari seperti itu. Aku ingin naik. Ingin hidup enak. Kamu temui aku, lalu anggap aku batu loncatanmu. Bukan batu loncatan. Hidupmu itu yang kuinginkan. Hidup seperti apa? Hidup kaya? Hidup terhormat? Atau hidup tanpa khawatir uang? Ya, betul. Apa salahnya aku mau hidup enak? Aku belajar mati-matian, kerja mati-matian. Kenapa aku tak boleh hidup enak? Kamu tak punya uang? Tak punya latar belakang? Bukan salahmu. Tapi kau bohongi aku? Itu salahmu. Kamu mau hidup enak? Kau bisa usahakan sendiri. Kamu bukan tak mampu. Kau jadi penanggung jawab proyek? Gaji tahunan 2.250 juta rupiah. Mau apa lagi? Aku mau... Saham ayahku. Saat kau nikahi aku, langsung incar saham itu? Benar kan? Awalnya iya. Lalu, Kemudian aku benar-benar ingin hidup baik denganmu. tapi Rina Santoso hamil. Itu anak laki-laki. Kau rasa itu kesempatan dari Tuhan untukmu. Jadi kau yang rencanakan semuanya? Dia yang memaksaku. Dengan apa? Dengan nyawa anakku? Dia bilang, kalau aku tidak menceraikanmu dan menikahinya, dia akan menggugurkannya. Itu anak laki-lakiku. Seumur hidupku mungkin cuma punya satu anak laki-laki ini. Jadi kau ingin aku mati? Kau suruh dia jual rok itu padaku. Kau tahu arti rok itu? Kau tahu, begitu aku ucapkan kalimat itu, semua orang akan membenciku. Kau ingin aku hancur. Ingin aku keluar tanpa membawa harta. Lalu dengan mudah dapat hak asuh Aisyah. Lalu dapat saham ayahku. Aku tak ingin kau mati. Tak mau? Kau biarkan aku dihujat semua orang. Ditinggalkan semua orang. Disebut brengsek oleh ibuku sendiri. Ditinggalkan sahabatku. Dipecat dari perusahaan. Itu lebih kejam daripada mati. Saat aku loncat dari gedung, kau tahu, Apa? anginnya kencang sekali. Saat berdiri di pagar, aku berpikir, bagaimana nasib Aisyah nanti? Bagaimana nasib ibuku? Apakah mereka akan menyesal? Apakah akan merindukanku? Lalu, ada yang menyelamatkanku? Seorang cleaning service. Dia tanya kenapa aku putus asa. Ku jawab, aku beli rok untuk anakku. Dia tanya, cuma karena hal kecil, aku mau lompat dari gedung. Saat itulah aku sadar, bukan aku yang bermasalah, tapi dunia ini yang bermasalah. Maafkan aku. Jangan bilang maaf. Bukan padaku kau harus minta maaf. Orang yang kau sakiti adalah Aisyah. Dia baru 6 tahun. Dia belum mengerti apa-apa. Yang dia tahu cuma, ayah tidak mau lagi sama ibu. Ayah bilang ibu itu brengsek. Ayah larang ibu menemuinya. Aku ingin ketemu Aisyah. Tidak mungkin. Aku ayahnya. Sekarang kau tahu, kau ayahnya. Saat kau membawanya pergi dari sisiku, pernahkah kau ingat kau ayahnya? Saat kau biarkan dia melihat, kau memakiku, pernahkah kau ingat kau ayahnya? Saat kau biarkan dia hidup bersamamu dalam keadaan seperti itu, pernahkah kau ingat kau ayahnya? Aisyah tanya padaku, ibu, kenapa ayah tidak mau lagi sama ibu?
Ku bilang, ayah bukan tidak mau sama ibu. Ayah hanya sedang sakit. Dia tanya, ayah sakit apa? Ku jawab, di dalam hati ayah, ada orang jahat yang tinggal. Aku bukan. Kau memang. Di dalam hatimu, memang ada orang jahat. Orang jahat itu yang membisikimu, kau harus mengejar karir. Kau harus punya uang. Kau ingin punya anak laki-laki. Kau ingin meneruskan garis keturunan keluarga. Orang jahat itu membuatmu lupa apa artinya menjadi manusia. Apa artinya cinta. Apa artinya keluarga. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tahu salah itu percuma. Bisakah kau kembalikan hari-hari itu padaku? Bisakah kau kembalikan rasa sakit hati Aisyah padanya? Bisakah kau tarik kembali semua makian ibuku itu? Tidak bisa. Hari-hari itu telah berlalu. Sudah selesai. Tak akan pernah kembali. Aku hanya ingin menjelaskan semuanya sebelum bertemu denganmu. Mau jelaskan apa? Aku tidak bermaksud menyakiti sejak awal. Aku terdesak. Terdesak oleh siapa? Rina Santoso? Atau dirimu sendiri? Bima Saputra. Aku sudah selidiki. Perusahaanmu, Project Chip itu, sudah diuji sejak 3 tahun lalu. Kau sudah merencanakannya saat itu. Benar kan? Kau hanya menunggu kesempatan. Tidak. Saat itu aku belum berpikir begitu. Belum apa? Belum tahu Rina Santoso hamil? Kau sudah merencanakan cara untuk menjatuhkanku. Hanya belum menemukan alasan yang tepat. Bukan begitu. Proyek itu hanya untuk pengujian. Aku tak berniat menyakitimu. Lalu kenapa perintahnya kau tulis? Maya Wijaya belikan anaknya rok bunga sama seperti di Pulau Iblis? Apakah pengujian perlu menyebut nama spesifik? Apakah pengujian perlu skenario sedetail itu? Kau dari awal, semuanya sudah dirancang khusus untukku. Bukan. Bukan begitu. Mau kulanjutkan? Kau suruh Rina Santoso nunggu di toko. Kau tahu aku suka ajak Aisyah Saputra ke sana. Kau tahu Aisyah suka baju bunga-bunga. Kau rencanakan semua langkah. Dan, jangan kira aku tak tahu. Kau terus-terusan mematematiku. Satu-satunya yang kau salah hitung, aku tidak gila. Hampir saja. Hampir saja aku mati. Tapi aku tidak mati. Aku bertahan. Aku selidiki semuanya. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena Aisyah, karena ibuku. Karena semua yang kucintai dan yang mencintaiku. Jadi aku harus hidup. Aku harus hidup dengan baik. Aku akan pastikan semua orang tahu kebenarannya. Aku akan buat mereka yang menyakitiku membayar konsekuensinya. Sekarang kau sudah berhasil. Sudah berhasil. Kau benci aku? Dulu benci. Saat aku bersiap lompat dari atap. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena membencimu terlalu melelahkan. Bima Saputra, setelah kau masuk, renungkanlah baik-baik. Pikirkan apa sebenarnya yang kau inginkan dalam hidupmu. Pikirkan semua rencanamu. Apa yang akhirnya kau dapat? Jangan pergi. Bisakah kau sampaikan pesanku untuk Aisyah? Katakan saja. Katakan padanya. Ayah minta maaf. Ayah bukan orang baik. Bilang jangan tiru ayah. Akan ku beritahu dia, ayahnya berbuat salah. Tapi itu urusan orang dewasa. Tak ada hubungannya dengan dia. Halo. Maya, sudah ketemu. Dia bikin susah kamu? Tidak. Masa dia bisa bikin susah aku? Dari balik kaca kok. Syukurlah. Pulang cepat ya. Aisyah kangen kamu. Baik. Aku segera pulang. Ibu, Ibu pulang. ibu tadi kemana? Ibu keluar.
urus sesuatu. Urusan apa? Urusan orang dewasa. Urusan yang tidak penting. Sudah pulang. Cuci tangan, makan. Baik. Bagaimana? Jangan tanya lagi. Iya juga. Orang seperti itu. Tak layak. Puh. Kedepannya jangan bahas dia lagi. Baik. Tak dibahas. Ibu, ayah kemana? Ayah dinas luar kota. Ke tempat yang jauh sekali. Kapan pulang? Mungkin masih lama sekali. Tapi tak apa. Ibu di sini. Nenek di sini. Kami semua akan menemanimu. Ibu yang terbaik. Ayo makan. Perusahaan H didenda besar karena menanam chip ilegal. Penanggung jawabnya dituntut pidana. Maya Wijaya kembali bekerja dan diangkat jadi kepala bagian. Aisyah berprestasi di sekolah, menjadi juara satu lomba melukis. Gaun bunga itu hanya jadi gaun biasa. Aisyah sesekali masih memakainya. Tak ada yang merasa aneh lagi. Itu hanya gaun biasa. Dan atap gedung itu, Maya Wijaya tak pernah kembali. Dia tak perlu lagi, karena dia sudah belajar untuk hidup dengan baik. Mulai sekarang, hidupnya gelap gulita. Sedangkan masa depanku, cerah cemerlang.